Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Nona, mohon berpikir dua kali. Tampaknya para penjaga sangat berhati-hati dan tidak ingin gadis berbaju merah pergi keluar kota dan mengambil resiko. Sangat penting untuk waspada terhadap orang lain, dan saya juga mengetahui hal ini. Setelah lelaki tua kecil itu melihat kedua penjaga mencoba membujuknya, gadis berbaju merah menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Dia segera menyela. Jika ada khawatir, seharusnya sayalah yang harus khawatir. Nona, Anda memiliki dua penjaga Kaisar Do tingkat tinggi, dan saya hanya berada di puncak bintang 4. Jadi saya khawatir Anda akan merampok saya. Jika saya tidak membutuhkan uang segera, saya tidak akan mau mengambil resiko. Anda pasti berasal dari keluarga kaya. Jadi saya berani mengundang wanita muda itu untuk bertemu teman saya. Jika itu orang biasa, saya lebih suka tidak melakukan bisnis ini daripada melakukan ini. Kata lelaki tua kecil itu lagi, sedikit sedih. Mendengar itu, gadis berbaju merah melihat ekspresi tulus dan bahkan sedih di wajah lelaki tua kecil itu, dan kemudian melihat ke bawah ke tengah liontin batu giok di tangannya. Lupakan saja, Anda tidak ingin membeli setengahnya, dan Anda tidak ingin pergi bersama saya menemui teman saya, karena Anda masih khawatir apakah itu berbahaya. Jadi kita akan berbisnis. Setelah lelaki tua kecil itu menunggu lama dan melihat gadis berbaju merah itu belum memutuskan, dia berkata dengan tidak sabar, dengan nada menghina yang kuat dan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali liontin giok di tangan gadis itu. Saya akan pergi. Jelas penghinaan itu sepertinya menyakiti gadis berbaju merah dan liontin giok itu terlalu menggoda untuknya. Jadi gadis itu segera mengambil keputusan. Nona, kedua penjaga itu menghentikannya pada saat yang sama. Karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga. Mereka tentu saja tidak ingin membiarkan wanita itu mengambil resiko dengan mudah. Namun senyuman sinis muncul di sudut mulut lelaki tua kecil itu dan dia berkata, Nona, menurut saya sebaiknya kita tidak melakukan urusan ini agar tidak membuat Anda berada dalam dilema. Namun gadis berbaju merah selalu terlalu muda dan tidak tahan dipandang rendah. Dan ini terkait dengan integritas liontin giok yang tidak bisa dilepaskan. Jadi nada pria tua itu tiba-tiba menjadi serius. Tapi saat kedua penjaga itu membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, wanita berbaju merah melambaikan tangannya sehingga mereka pada akhirnya menelannya tanpa daya. Karena Nona bertekad untuk pergi, saya akan mengantar Nona ke sana sekarang. Pertama-tama, selamat kepada Nona karena mendapat kesempatan besar. Saya khawatir setelah kembali ke keluarga, ini akan menjadi pencapaian besar. Pria tua itu segera memanfaatkan kesempatan dan memuji gadis berbaju merah. Ayo pergi, desak gadis berbaju merah. Orang tua kecil itu menutup toko dan membawa gadis berbaju merah keluar kota. Melihat sikap gadis berbaju merah, dia seharusnya berasal dari keluarga besar, tapi dia terlalu polos. Suzan mendesah. Liontin giok itu seharusnya tidak sederhana. Meskipun gadis itu tidak akrab dengan dunia, dia pasti memiliki visi tertentu. Jika tidak, dia tidak akan terlalu ngotot. Namun, ratusan ribu dapat membeli peluang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Kata Nan Erming. Ikuti dan lihat. Suzan menarik tangan Erming dan mengikuti mereka. Pada saat ini, pria tua kecil dan gadis berbaju merah dengan cepat meninggalkan kota dan terbang menuju hutan di barat daya. Dengan Suzan dan Nan Erming mengikuti, mengendalikan aura mereka untuk mencegah pihak lain merasakan keberadaan mereka. Setelah terbang hanya beberapa ribu mil, Nan Erming menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jelas ia menuju ke arah yang sama, tetapi rute yang dipimpin oleh lelaki tua kecil itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Sepertinya dia sangat berhati-hati.
Setelah memasuki lembah kecil di hutan lebat, ada sebuah gubuk kecil dari jerami di lembah. Rerumputan di atapnya kering dan berwarna kekuningan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat banyak tanaman hijau bercampur di rerumputan tersebut. Sepertinya dikeringkan dengan menggunakan panas, sehingga menyamarkan sebagai rumah itu terlihat cukup tua. Gadis-gadis berbaju merah berada dalam bahaya. Jelas Nan Erming dan Xiaozhan keduanya adalah Kaisar Do yang bertarung melalui pertempuran berdarah. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat kelemahan yang begitu jelas? Kedua penjaga itu benar-benar idiot. Bahkan Kaisar Do bintang 5 pasti tumbuh di bawah perlindungan keluarga. Sialan, keluarga meminta mereka untuk melindungi gadis ini. Tapi sekarang tidak ada bedanya dengan mengirimkan kematiannya, kata Nan Erming sambil diam-diam berpikir. Mendengarkan apa yang Anda katakan, sepertinya Anda tertarik dengan gadis berbaju merah ini. Xiaozhan jarang melihat perubahan suasana hati Nan Erming dan bercanda. Omong kosong, teriak Nan Erming dengan suara rendah, tapi matanya kabur tanpa alasan. Nona, ini dia, kata pria tua itu. Gadis berbaju merah itu mengangguk sedikit dengan sentuhan api di matanya dan memimpin kedua penjaga menuju gubuk. Pintu gubuk tiba-tiba terbuka dan dua wanita tua keluar. Wanita tua itu sedikit terkejut ketika dia melihat yang lain dan memandang pria tua kecil itu dengan sedikit kebingungan. Nona ini kesini untuk membeli liontin Gio. Pria tua kecil itu memperkenalkan kepada kedua wanita tua itu dengan antusias. Setelah mendengar perkenalan lelaki tua kecil itu, ekspresi kedua wanita tua itu melembut. Mereka terus memandangi gadis berbaju merah. Gadis yang cantik, rumah sederhana ini sangat sederhana. Saya harap ini tidak merendahkan Anda. Silakan masuk ke dalam. Kedua wanita tua itu tampak seperti mereka baik hati dan memberikan perasaan yang sangat ramah kepada orang-orang. Dan dilihat dari fluktuasi semangat juang kedua wanita tua tersebut, mereka hanya berada di tahap awal bintang 5. Namun gadis berbaju merah tidak takut pada lawan yang pada level yang sama, karena mereka sedikit lebih perhatian. Jadi matanya yang waspada sedikit melembut. Setelah memasuki gubuk, seorang wanita tua bertanya, Nona, apakah Anda ingin membeli liontin Gio? Gadis berbaju merah mengangguk dan menjawab, Baiklah, saya tidak tahu ibu. Apakah Anda akan menjualnya? Ya, sepertinya saya tidak bisa menyimpan setengah dari liontin Gio saya hari ini. Selama bertahun-tahun ada banyak orang yang datang menemui saya. Tapi Anda satu-satunya orang yang paling saya suka. Oke, lihat harganya. Anda tidak ingin melakukan kesalahan apapun pada saya. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu mengeluarkan setengah liontin Gio dari tangannya dan menyerahkannya dengan hati-hati. Gadis berbaju merah mengambil separuh dari liontin Gio yang diserahkan oleh wanita tua itu, lalu mengambil separuh lainnya dari tangan lelaki tua kecil itu dan menyatukan kedua bagian dari liontin Gio itu. Tiba-tiba semburan cahaya lembut memancar dari liontin Gio dan satu bagian seringnya muncul di liontin Gio. Begitu seringnya muncul, gadis berbaju merah dan kedua penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Pada saat ini semangat juang kedua wanita tua itu melonjak dan mereka mengulurkan tangan satu sama lain pada saat yang sama, menyerang kedua penjaga yang tidak menaruh curiga dengan keempat telapak tangan mereka. Kedua penjaga itu memuntahkan darah dan terbang mundur dan kedua wanita tua itu mengejar mereka. Tinju mereka dibungkus dengan semangat juang yang kuat dan mereka memukul dada kedua penjaga itu dengan keras satu demi satu. Pada saat yang sama, lelaki tua kecil di sebelahnya menyeringai dan terkeker sinis. Dia mengeluarkan belati dan menyalakan cahaya biru redup yang jelas-jelas dipadamkan dengan racun yang kuat. Dia melompat ke depan dengan beberapa langkah cepat dan menusukkan belatinya ke punggung kedua penjaga. Sehingga dalam sekejap mata, kedua penjaga itu sudah memar dan terjatuh di rumput, meludahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Karena gas beracun menyebar ke seluruh tubuh yang terluka, merusak semangat juang di dalam tubuh dari mereka, sehingga mereka hampir tidak mampu bertarung. Baru kemudian gadis berbaju merah itu bereaksi.
Dia mengangkat tangannya ke udara dan hendak menembakkan suar. Namun kekuatan Kaisar Do bintang 3 sama sekali tidak mampu melawan di depan dua Kaisar Do bintang 5 dan bintang 4. Begitu lelaki tua kecil itu mengangkat tangannya, gadis berbaju merah mengerang dan tabung logam di tangannya jatuh ke tanah. Sebaiknya Anda pintar, kalau tidak jangan salahkan saya karena kejam. Orang tua kecil itu tersenyum sinis. Saat kedua wanita tua itu berdiri dekat di samping para penjaga, wajah mereka tanpa ekspresi dan kebaikan yang mereka tunjukkan sebelumnya telah lama hilang. Apa yang akan Anda lakukan? Gadis berbaju merah bersandar di pohon besar, menggigit bibir bawahnya, saling memandang dengan ngeri. Matanya kehilangan ketenangannya. Gadis ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Sebelum dia kehilangan ketenangannya, tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan, tidak ada yang salah dengan lingkungan sekitarnya. Nan Erming berkata dengan penuh emosi. Anda masih tega mengatakan ini sekarang? Kata-kata Nan Erming yang tiba-tiba membuat Xiuzhan sangat tertekan. Haruskah kita naik dan membantu? Jika gadis ini melatih keterampilan yang sesuai dengan temperamennya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Nan Erming terus menghela nafas. Sepertinya Anda mengagumi gadis berbaju merah, tapi betapapun Anda mengaguminya, jika Anda tidak naik untuk membantu, dia akan tamat. Xiuzhan bersembunyi di pohon dengan hati yang lurus mendesak Nan Erming. Umumnya orang jahat akan berpidato setelah konspirasi mereka berhasil, jadi mereka belum dalam bahaya. Nan Erming menatap gadis berbaju merah dan berkata dengan tenang. Anda berbicara omong kosong, itulah yang tertulis di buku. Kata Xiuzhan dengan marah. Sudah tidak mampu menahan keinginan untuk segera keluar. Jangan impulsif, saya baru saja bercanda. Bagi Kaisar Do dengan level yang sama, terutama mereka yang berasal dari kekuatan yang kuat. Bahkan jika mereka terluka parah, pukulan fatalnya masih sangat menakutkan. Saat Xiuzhan hendak bergegas keluar, dia melanjutkan. Jika itu jika pihak lain diracuni, saya harus menunggu beberapa saat untuk membiarkan gas beracun pihak lain semakin dalam. Dan ini akan menghemat banyak kekhawatiran. Bagaimanapun pengetahuan Nan Erming tentang racun tidak tertandingi oleh orang biasa. Xiuzhan tercengang setelah mendengar ini, jadi dia perlahan menjadi tenang dan mengamati pemandangan di bawah. Pada saat ini, kedua penjaga gadis berbaju merah berjuang untuk bangun dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mulut mereka menetes ke seluruh tanah. Mereka terus meningkatkan semangat juang mereka, bersiap menghadapi serangan putus asa. Saat ini, lelaki tua kecil itu berbicara. Jika Anda bekerja sama dengan baik, saya akan memberi Anda penawarnya dan lepaskan Anda. Gadis berbaju merah itu menatap dingin ke arah lelaki tua kecil itu tanpa kemarahan di matanya. Mendengar itu, kedua penjaga itu juga memiliki keraguan di mata mereka. Saya hanya tidak punya pilihan selain merampok sejumlah uang untuk selamat dari bencana Kaisar Bintang 5. Karena tidak ada dendam di antara kita, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda. Orang tua kecil itu melirik ke arah kedua penjaga itu. Sudut matanya dan ekspresinya menjadi sangat pahit, seolah dia benar-benar putus asa. Tapi gadis berbaju merah merasa sedikit lega saat mendengar ini. Jika pihak lain benar-benar hanya mengejar kekayaan, berikan saja padanya selama dia bisa hidup kembali. Dengan latar belakang dan kekuatannya, menghancurkan pihak lain sampai mati, semudah menghancurkan semut. Di antara mereka memang punya alasan masing-masing. Bukankah mereka orang yang paling jahat? Bahkan Xiuzhan pun sedikit bingung. Itu hanya taktik menunda. Nan Erming memandang Xiuzhan seolah dia idiot. Anda bisa tahu dari para penjaga dengan dua kaisar petarung bintang 5 bahwa lawannya cukup kuat. Beraninya mereka melepaskannya, kecuali mereka lelah hidup. Xiuzhan dengan marah mengambil kembali jejak simpati yang baru saja dia rasakan. Saat lelaki tua kecil itu menghela nafas, kedua wanita tua itu meninju dengan keras, dan semangat juang yang dibawa oleh tinju itu sangat dahsyat. Dia menyerang ke arah dua penjaga di tanah.
Beraninya Anda menarik kembali kata-kata Anda. Kedua penjaga itu berdiri dengan marah. Tangan mereka tiba-tiba tertutup sisik tebal. Cahaya perak bersinar dan penuh kekuatan, seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, mengeluarkan suara memecahkan batu dan emas untuk memblokirnya. Namun pertukaran itu pukulan secara langsung memicu ledakan gas beracun di tubuh kedua penjaga tersebut. Semangat juang tiba-tiba menjadi lemah dan mereka tidak dapat melanjutkan dengan lengan terkulai. Begitu kedua penjaga kehilangan pertahanannya, mereka segera dipukuli hingga jatuh ke tanah. Oleh serangan kekerasan dari kedua wanita tua tersebut dan kehilangan efektivitas tempur mereka, gadis berbaju merah menyaksikan tanpa daya saat kedua penjaga itu dipukuli hingga jatuh ke tanah, sehingga dia menyesali ketidaktaatannya sebelumnya. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saya dapat melihat bahwa kekuatan di belakang Anda pasti luar biasa. Beraninya kami melepaskan Anda. Orang tua kecil itu diam-diam ketakutan saat melihat lengan kedua penjaga itu ditutupi dengan sisik dan matanya berubah menjadi lebih dingin. Kami bisa memberikan segalanya pada Anda, tapi jangan menyakiti nona muda kami. Penjaga itu berusaha bangkit dan berkata, Anda kekanak-kanakan sekali. Setelah menghancurkan mayat dan menghilangkan semua jejak, semua milik Anda masih menjadi milik saya. Orang tua kecil itu mendekati mereka bertiga selangkah demi selangkah dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Gadis berbaju merah mengepakkan tinjunya, menggigit bibirnya hingga memperlihatkan warna merah cerah dan menatap tajam ke arah laki tua kecil itu. Namun sorot matanya membuat Nan Erming merasa patah hati tanpa alasan. Meskipun Nan Erming tidak bisa menjelaskan kenapa dia tiba-tiba merasa seperti ini. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah waktunya kita mengambil tindakan. Suizan menghirup udara dingin dengan lembut dan mengepakkan telapak tangannya erat-erat. Saat lelaki tua kecil itu melangkah maju hanya beberapa meter dari gadis berbaju merah dan mengangkat telapak tangannya sambil tertawa garang. Pada saat kritis ketika gadis berbaju merah pelan menutup matanya dan menunggu kematian dalam keputusasaan, Nan Erming mengaktifkan semangat juangnya, menjentikkan jari kakinya ke batang pohon, berubah menjadi bayangan hitam, dan bergegas menuju lelaki tua kecil itu. Kemudian terdengar suara ledakan yang teredam. Wajah gadis berbaju merah itu menjadi pucat, tubuhnya gemetar, namun ternyata dia tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat tubuh lelaki tua kecil itu terbang di udara dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam lumpur. Hanya menyisakan dua kaki yang berjuang di luar. Melihat itu, dia tertegun, tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat ke samping dan melihat seorang pemuda kurus dan agak gagah berdiri tidak jauh dari sana dan perlahan berbalik ke arahnya. Xiaozan telah bergegas keluar. Kemudian Xiao Tianhu emas membawa energi pemecah angin dan menyerang telapak tangan kedua wanita tua itu, memukul mereka dengan keras. Kemudian dia menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya tiba-tiba melengkung, seperti anak panah dari tali yang mengejar dua wanita tua yang masih terlempar di udara. Dengan angin tinju yang membawa energi yang tajam, dan Xiaozan melontarkan setidaknya 100 pukulan dengan jentikan jari. Setelah Xiaozan mendarat dengan selamat dan mengambil postur yang nyaman dengan dirinya sendiri, kedua wanita tua itu terlempar ke tebing lembah dan darah menodai cipratan debu menjadi merah. Siapa Anda? Kedua penjaga yang selamat dari bencana itu memandang Xiaozan dan bertanya dengan penuh semangat. Namun sebelum Xiaozan sempat menjawab, wajah Nan Erming berbalik dan menatap tepat ke mata mereka bertiga. Gadis bermata merah berubah dari tertegun menjadi tercengang. Dia terpana dengan penampilan Nan Erming, benar-benar lupa bahwa dia masih dalam bahaya hidup dan mati sekarang. Pria yang sangat cantik. Setelah beberapa saat, gadis berbaju merah menggumamkan kalimat seperti itu, bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Xiaozan awalnya tertegun, lalu segera membungkuk sambil tertawa terbahak-bahak, hingga air mata hampir jatuh dari matanya. Mengetahui kalau dirinya agak terlalu tampan, namun dikomentari oleh gadis cantik di hadapannya, Nan Erming masih merasa sedikit malu di wajahnya
dan sedikit keringat dingin mengucur di dahinya. Cantik. Nan Erming mencibir. Wajahnya penuh sikap mencela diri sendiri. Maksud saya, pernahkah Anda menggambarkan pria seperti ini? Ah, maaf, sungguh. Gadis berbaju merah juga panik untuk sesaat, sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, dan wajahnya memerah. Saudaraku, terima kasih atas bantuan Anda. Nona kami belum pernah melihat orang setampan Anda. Kami sedikit terkejut, jadi mohon maafkan kami. Kedua penjaga itu berdiri, tapi tubuh mereka masih sedikit goyah. Mendengar itu, Nan Erming merasa sedikit lebih nyaman. Tidak apa-apa. Dia melambaikan tangannya, menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Tapi dalam sekejap, dia melihat Suozan memegang pohon di sana. Dia tertawa bangga. Api di hatinya tiba-tiba melayang lagi. Dan dia menatap tajam ke arah Suozan. Melihat itu, Suozan dengan cepat berhenti tertawa. Wajahnya memerah karena menahannya dan membelakangi Nan Erming, tapi bahunya masih bergerak-gerak. Nan Erming kemudian bertanya kepada gadis berbaju merah, "Apakah Anda baik-baik saja?" Pada saat ini gadis berbaju merah telah pulih dari keterkejutannya karena kecantikan Nan Erming, tapi dia tetap menggunakan sudut matanya. Saya melirik Nan Erming beberapa kali, bertanya-tanya bagaimana bisa ada pria secantik itu di dunia. Dia dengan ringan membuka bibirnya dan berkata, "Untungnya kalian berdua membantu saya, jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya meminta kedua dermawan untuk memperkenalkan diri pada saya, sehingga saya bisa membalasnya di masa depan." Meskipun Nan Erming menolak dengan sopan, Suozan sudah bergegas menjawab, "Nama Suozan dan nama teman saya Nan Erming. Atas nama nona muda kami telah menerima kebaikan yang besar dari orang lain. Bagaimana mungkin kami tidak mengungkapkan rasa terima kasih kami? Silakan tinggalkan alamat Anda dan kami akan mengunjungi Anda di masa depan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami." Salah satu penjaga mengepakkan tinjunya dan berkata dengan nada bangga yang jelas, "Tidak perlu, kami hanya tidak tahan dengan apa yang dilakukan orang-orang itu." Nada lembut Nan Erming diiringi dengan wajah tampannya yang membuat wanita iri. "Oke, Anda tidak lagi dalam bahaya. Sekarang ketiga orang itu telah benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Jadi Anda bisa menghadapinya nanti." Tanpa alasan, Nan Erming selalu merasa gugup saat menghadapi gadis berbaju merah. Dia buru-buru mengucapkan beberapa patah kata dan ingin segera pergi. "Tunggu sebentar." Melihat Nan Erming hendak pergi, gadis berbaju merah tiba-tiba berteriak. Melihat wajah Nan Erming yang seperti bintang dengan mata lembut, jantungnya berdebar kencang. Rona merah menyebar dari pipinya hingga leher merah mudanya. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan alamat Anda?" Melihat dua helai sutra di pipi gadis berwajah merah, tertiup angin, wajah kecilnya terisi dengan sedikit perasaan asmara yang menggoda, sehingga Nan Erming merasakan hatinya yang dingin dipenuhi kehangatan. Dia tertegun sejenak dan akhirnya menghela nafas pelan. "Kita hanya bertemu secara kebetulan, jadi saya akan pergi dulu." Nan Erming melambaikan tangannya dan menarik Suozan yang hendak berbicara, hendak pergi. Faktanya, Nan Erming sedikit bingung saat ini. Dia jelas merasakan di dalam hatinya sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan yang tak terlukiskan. Namun perasaan ini membuat dirinya yang selalu merasa sangat tidak nyaman. Seolah tiba-tiba ada sesuatu yang baru di dunia dirinya. Jadi dia secara naluriah akan menolak. Apakah ini hanya sebuah pertemuan kebetulan? Akankah kita tidak pernah bertemu lagi? Gadis berbaju merah itu merasakan sakit di hatinya, merasa sedikit tersesat dan sedikit sedih. Kemudian gadis berbaju merah itu menyatukan jari-jarinya dengan gugup. Tiba-tiba dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia menggetakkan gigi dan berkata, "Kalian berdua, tolong berhenti. Saya datang ke kota Cusi untuk urusan bisnis kali ini. Saya datang terburu-buru dan tidak membawa apapun. Dan kejadian ini dimulai karena Liontin Gyo. Karena Anda berdua tidak mau meninggalkan alamat, saya ingin menggunakan Liontin Gyo ini untuk mengungkapkan terima kasih. Karena telah menyelamatkan hidup kami.
Jadi tolong jangan menolak. Gadis itu melemparkan liontin giok itu ke arah Nan Erming. Nan Erming membeku menangkap liontin giok dan menatap gadis berbaju merah itu dengan tatapan kosong. Tanpa berbicara, matanya sedikit rumit. Anda dalam bahaya hidup dan mati karena liontin giok ini. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Jika seperti ini, apa perbedaan antara saya dan ketiga orang itu? Tanpa Anda, kami akan mati. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi jika Anda tidak menerimanya. Apakah Anda ingin membuat saya merasa bersalah seumur hidup saya? Kata-kata gadis berbaju merah itu menyentuh hati Nan Erming sehingga dia tidak bisa menjawab. Jangan menolak. Gadis berbaju merah memandang Nan Erming dengan tatapan memohon di hatinya. Pada saat ini hati Nan Erming melembut dan dia hanya bisa mengangguk ringan. Saya tidak akan sopan. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya berbalik dan pergi. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, Nan Erming sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik dan melambai kedua penjaga. Kemudian, beberapa aliran energi hijau melayang dari penjaga dan menghilang di antara langit dan bumi. Terima kasih telah mengeluarkan racun di tubuh kami. Ekspresi kedua penjaga itu segera membaik. Mereka saling berterima kasih lagi dan mengirim mereka pergi dengan tangan saling berpelukan. Melihat bepergian Nan Erming, sinar kesedihan pelan menyebar dari alis gadis berbaju merah. Pada saat yang sama, di sepanjang jalan, kecepatan Nan Erming menjadi semakin cepat, hampir menjadi bayangan hijau, seolah dia ingin menggunakan kecepatannya untuk menghilangkan perasaan galau di hatinya. Nan Erming, apakah Anda tertarik dengan gadis itu? Kenapa Anda tidak meninggalkan alamatnya jika Anda tertarik? Xiaoyan tidak pandai dalam hal kecepatan dan terlalu malas untuk menggunakan kekuatan sarung tangannya, jadi dia kehabisan nafas dalam pengejaran. Jangan bicara omong kosong. Dengan kepribadian saya yang seperti gunung es, bagaimana saya bisa dengan mudah jatuh cinta dengan wanita yang saya temui secara kebetulan? Nan Erming berkata dengan wajah datar, tapi bahkan dia merasa pernyataan ini agak berlebihan. Gunung es akan mencair suatu hari nanti, kata Xiaoyan. Katakan lagi dan saya tidak keberatan bertengkar dengan Anda. Perasaan depresi yang membengkak di hati Nan Erming menjadi semakin kuat dan bayangan merah di benaknya masih melekat. Oke, saya takut pada Anda. Lalu kenapa Anda tidak meninggalkan alamat Anda? Kata Xiaoyan dengan marah. Tidakkah Anda melihat bahwa latar belakang gadis itu tidak sederhana? Tahukah Anda, kedua penjaga itu dapat menumbuhkan sisik di lengan mereka. Nan Erming berhenti. Hanya beberapa klan iblis yang dapat menumbuhkan sisik di lengan mereka, tapi saya curiga bahwa mereka bukan klan iblis, tetapi keluarga monster. Keluarga monster? Saya mendengar bahwa itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan dan misterius yang jarang ada di dunia. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Ya, ini hanya tebakan saya, tapi bagaimanapun juga kekuatan Tuan Muda Xiao baru saja muncul dan kita tidak mengetahui detailnya. Jadi kita harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah pada Tuan Muda Xiao. Tapi bukankah kita adalah penyelamat nyawa dermawan bagi mereka? Kata Xiaoyan. Hubungan antara kekuatan besar tidak sesederhana yang kita bayangkan. Anda harus memenangkan rasa hormat mereka dan yang paling penting adalah memiliki kekuatan untuk menandingi mereka. Oleh karena itu sebelum Tuan Muda Xiao bisa bangkit, kita harus berusaha untuk tetap bersikap rendah hati. Nan Erming berkata, terutama jika itu benar-benar keluarga monster yang dapat menguasai ribuan monster. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Tapi memiliki hubungan baik seperti ini, bukankah menurut Anda itu sayang sekali? Xiaoyan menolak. Wanita itu sungguh baik. Anda benar-benar pantas dipukul kan? Mata Nan Erming menjadi dingin sehingga membuat kulit Xiaoyan merinding. Oke, jangan bicara lagi. Tapi Anda jangan menyesalinya jika saatnya tiba. Xiaoyan kurang tertarik. Mari kita lihat liontin giok itu. Saya sedikit penasaran. Setelah mengeluarkan liontin giok dan menyatukan kedua bagian itu, cahaya lembut muncul kembali dan wajah hantu dengan jelas muncul dari liontin giok itu.
Kecuali kekuatan yang dingin dan tidak dapat dijelaskan, tidak ada reaksi lain. Apa yang terjadi? Xiaoyan menggaruk kepalanya, merasa sangat kecewa. Saya tidak tahu, mungkin itu hanya kunci. Seperti yang mereka katakan, kita harus mencari tempat untuk membukanya. Nan Erming tidak yakin. Benua Dodi sangat besar, di mana kita bisa menemukannya? Jika kita tidak dapat menemukan tempat itu, bukankah ini hanya sepotong batu giok yang tidak berguna? Namun satu hal yang pasti, bahan dari liontin giok ini berasal dari zaman kuno. Jadi itu pasti peninggalan dari bencana kuno, dan itu sangat berharga. Nan Erming menggosok liontin giok dan sepertinya ada jejak suhu tubuh gadis berbaju merah. Ambil kembali dan biarkan Tuan Muda Xiao mempelajarinya. Mungkin akan ada penemuan besar. Xiaozan mendengar bahwa Nan Erming yakin ini adalah peninggalan kuno dan matanya mulai memanas ketika dia melihat liontin giok itu. Baiklah, mari kita kembali dan membicarakannya dulu. Nan Erming melihat ke belakang dengan tatapan kosong. Jejak penyesalan muncul di hatinya, mungkin seperti yang dikatakan gadis berbaju merah. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Segera sosok kedua orang itu perlahan menghilang ke dalam hutan. Namun satu pun dari mereka bisa membayangkan apakah liontin giok ini nantinya akan membantu Xiaoyan. Pada saat yang sama, Nan Erming tidak membayangkan bahwa dia akan bertemu lagi dengan gadis berbaju merah. Dan persimpangan itu akan mengubah hidup Nan Erming sepenuhnya. Setelah beberapa lama kedua orang itu terbang, mereka kembali ke Xiao Mansion tanpa mengingkari janjinya. Mereka berdua mempelajari liontin giok wajah hantu siang dan malam selama beberapa hari, tetapi masih tidak menemukan apapun. Mungkin hanya Tuan Muda Xiao yang bisa memahaminya. Bagaimanapun dia adalah seorang pria dengan keberuntungan luar biasa. Kata Xiaozan tak berdaya, sambil melihat ruang alkemis Xiaoyan yang masih tertutup. Pada saat ini, Nan Erming sedang berdiri di dekat jendela, memandang ke barat daya. Dengan sedikit rasa melankolis dan sosoknya tampak agak kesepian. Karena tidak melakukan apapun, Xiaozan dan Nan Erming juga merasa bosan. Lalu mereka mengikuti teladan Feng Feng dan langsung berlatih. Pada saat ini di seluruh Xiao Mansion hanya Xiaoyu yang berjalan-jalan dan menyesap teh setiap hari. Hidupnya tampak sangat nyaman, namun nyatanya dia cukup cemas karena Jenny. Dan bahan obat untuk pil pemakan jiwa telah dikirim ke Xiaoyan. Jadi dia menunggu pil pemakan jiwa disempurnakan Xiaoyan dengan cemas. Waktu berlalu dengan cepat dan musim semi berlalu ke titik balik matahari musim dingin dalam sekejap. Xiao Mansion tetap damai seperti biasanya. Hanya ramuan yang meledak dari waktu ke waktu di langit yang akan membuat hati orang berdetak kencang. Tapi semakin sering ini terjadi, semakin semua orang menjadi mati rasa. Pada saat ini, pintu ruang alkemis Xiaoyan terbuka dan Xiaoyan melangkah keluar. Long Yi menelan banyak pil guntur kelas 5 kali ini. Dan dia harus menyerapnya dengan cepat, jadi dia langsung masuk ke pagoda Shinchan Suling. Jika dia melap pil guntur seperti ini, selama dia diberi waktu tertentu untuk menyerapnya, dia mungkin bisa merobos ke tahap tengah Kaisar Do bintang 4 dalam waktu singkat. Setelah berjalan ke lobi dan setengah bersandar di kursi Grandmaster, Xiaoyan berbaring dengan kuat. Dia benar-benar lelah karena terus-menerus memurikan obat. Sebelum Xiaoyan sempat menyesap teh harum yang disajikan oleh pelayannya, berita pelariannya segera menyebar ke seluruh Xiao Mansion. Kecuali Zijing dan Lang Tian yang baru saja merobos dan belum sempat datang. Hampir semua orang bergegas memecah ketenangan Xiao Mansion. Yang pertama tiba adalah Xiaozhou. Bagaimanapun pil pemakan jiwa terkait dengan apakah kekuatannya dapat dipulihkan. Jadi tentu saja dialah yang paling mendesak. Tidak lama kemudian lobi Xiao Mansion dipenuhi orang. Mereka duduk dan bertukar salam satu sama lain. Tapi hati mereka tertuju pada Xiaoyan. Ingin melihat apakah pil pemakan jiwa benar-benar efektif melawan tanda pemakan jiwa. Saudaraku, bagaimana hasil panennya? King Horan bertanya. Bagaimanapun itu tentang penawar teknik terlarang iblis. Dan tentu saja King Horan sangat memperhatikannya. Memenuhi harapan nenek leluhur dan kakek tertua.
Pil pemakan jiwa berhasil disempurnakan dan ada juga 20 pil hati ungu. Semua orang sudah familiar dengan pil hati ungu, jadi Xiaoyan menyerahkannya kepada Lei Salong secara langsung. Kemudian dia membalikkan tangannya dan ramuan hitam muncul. Ramuan itu gelap dan tanpa kilau apapun. Kelihatannya sangat biasa dan tidak mencolok dibandingkan dengan ramuan lainnya. Apakah ini pil pemakan jiwa? Jejak keraguan muncul di mata Xiaoyu dan King Horan. Mereka tidak mempertanyakan apakah ini pil pemakan jiwa, tetapi apakah pil itu benar-benar efektif melawan tanda pemakan jiwa. Karena pil ini sangat biasa sehingga bahkan tidak terlihat seperti pil pemakan jiwa tingkat keempat. Pil kelas, jadi bisakah pil ini benar-benar menghilangkan apa yang disebut tanda pemakan jiwa yang tidak dapat dipecahkan? Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.